berkenan lagi dengan kita hadir sesaat untuk kita menyimak ilmu. Kata yang ilmu, lalu ini yang akan menyampaikan isi dari kitab yang dalam simakin ini yang bernama As-Sifa di Ta'lim bi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kalian dengar mau halaqah ilmu. Halaqah artinya bentuk lingkaran agar kita masuk dalam halaqah ilmu ini. Yang mengatakan ini dari segala sila untuk kejuruan ini untuk kita mengambil fadilah dari kita membentuk halaqah zikir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam wa akramana bi syariati khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul a'la. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sahbihi salam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiz zilal. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita semua kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Cini canin yang pelupur senantian berbagai macam nikmat. Di antaranya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta yang tak kalah pentingnya dan kelam lagi tiap pelupur masih diberikan nikmat kesehatan, kewalafiatan, juga nikmat kesempatan, sehingga tiap pelupur baru melaksanakan salah satu kebaikan, di mana kebaikan ini akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, serta membebaskan tiap pelupur sekalian hadir sesaat ini dapat menebus diri kita dari dosa yang kita lakukan. Hanya ikilah untuk kita menghapus laknat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan kita hadir sesaat untuk menuntut ilmu. Ini akan dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus menjadi penebus diri dari dosa yang pernah kita lakukan. Insya Allah turut dan semakin dibilang oleh masjid ini, dosa-dosa kita telah terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak putus-putusnya untuk kita haturkan kehadiran junjungan kita, tauladan kita, qudwah kita, yang dibaginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baitur Rahman dengar suara dan berselawat ketika nama dari manusia pilihan disebut, tetapi masih tidak tergerak lisan kita untuk mengucapkan selawat. Ini adalah termasuk orang-orang yang bakhil. Jadi ayyakuna minal mukhlin, termasuk yang peluluh senamian orang-orang yang bakhil atau pelit, yaitu ketika zukira ismi lam yusalli alayya, ketika disebutkan namaku kemudian kita tidak mengucapkan selawat terhadapnya. Sallallahu alaihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan selawat serta salam ini akan mengantarkan tiap peluluh senamian untuk mendapatkan syafaatul uzma atau syafaatul kubra pada yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang sekalian, setiap hormati dalam simak ini yang mengingatkan tiap peluluh sekalian bahwa malam ini adalah malam terakhir dari bulan Rabiul Awwal, yakni bulan tempat dilahirkannya Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang berkaitan dengan Maulid ini adalah bermakna isim zat makan, sohor makan. Amal dengan si belajar ilmu bahasa Arab, maulidun artinya adalah tempat dilahirkannya manusia pilihan kekasih Tuhan, yaitu baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah maulid dengan makna hakiki. Tetapi bagi yang peluluh sekalian, maulid ini dimaknakan dengan makna majaz. Amun belajar ilmu bahasa, ilmu balaghah, yakni ilmu bayan, niki kita maksudkan maulid niki dengan makna majaz. Apa makna majaznya maulid? Yaitu tempat kita menunjukkan dan menantangkan makna cinta kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maulid niki adalah dengan boleh disebut bahasa cinta kita kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa diwujudkan dalam bentuk apapun. Nah ini, jadi kita mengambil dari makna majaz dari maulid adalah supaya kita mampu melahirkan kembali sifat-sifat ihsan kita dalam keseharian kita, baik di dalam kita hidup bermasyarakat, baik dalam kita tunjukkan makna majaz maulid ini dalam perilaku sehari-hari kita, makna ihsan dalam berkata atau berkata tutur, yaitu dengan kita mengambil makna majaz dari maulid supaya kata tutur kita itu bermakna ihsan. Ihsan dalam berperilaku, ihsan dalam bergaul, ihsan dalam beramal.
Nah niki sehingga ajaban li amril mukmin, sangat mengherankan perkara atau urusan-urusan orang mukmin. Semuanya mengandung ibadah. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ujiannya dalam bentuk dengan mau cair kekahana de nanggerudu la makatno cair kekahana ngason berberas telur perapat tidak hitung dasar 5 kilo soalnya lasana. Kemudian saya tidak mau sekarang dia misalnya kita batur si mau. Nah ini adalah orang yang tidak mampu mewujudkan makna maulid secara majaz pada dirinya ketika dia mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mampu menunjukkan sifat ihsannya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita diuji, kita itu mampu bersabar. Nah ini namanya orang yang mampu mewujudkan makna maulid ketika dia mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia mampu bersabar, berarti itu bernilai ibadah. Ketika dia diberikan nikmat, dia mampu mewujudkannya dengan sifat syukur, dikebut bermakna ibadah. Berarti ihsan ketika dia mendapatkan anugerah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti ketika dia mendapatkan anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dia banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini berarti bernilai ibadah, ihsan dalam menerima anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia diuji dengan melakukan maksiat, dia mampu mewujudkan yaitu sifat ihsan ketika dia melakukan maksiat dengan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mulai dari nol kembalilah kita ke angka nol. Untuk isi Pertamina bapak-bapak yang pasti dikenal sudah isi minyak nol. Mulai dari nol ya, nol indah. Berarti itu adalah bahasa agamanya agar kita mulai dengan banyak melakukan taubat. Niki angka nol ini adalah dimulaikan segala apapun yang kita lakukan niki dengan banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki orang yang pandai memaknakan makna maulid secara majaz, yaitu ihsan ketika dia melakukan kemaksiatan. Kemudian yang keempat, ihsan ketika dia melakukan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia mampu tunjukkan sifat tawadhunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tawadhu dia ketika dia melakukan taat, tidak congkak, tidak sombong, mentang-mentang dia turun dari masjid kemudian dilihat orang lain, tapi belum seperti sini. Ini terhapus sudah karena timbul sifat congkak dan takaburnya, mengatakan diri lebih baik dari orang
mewujudkan sifat ihsan ketika kita melakukan ketaatan dengan kita bersifat tawadhu. Dia lebih melihat diri sendiri bahwa dia lebih jelek dari orang lain. Kalau merasa diri lebih jelek dari orang lain, tentunya kita akan sibuk memperbaiki cacat celah diri kita sendiri. Dan semakin bertambah ketawaduan kita ini, semakin banyak kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini makna majaz dari makna maulid sebuah raya terjadi pada tanggal 17 dari Rabiul Awal. Begitu olas sebelumnya belum olas liwat sejelur jalinan ke belum olas biasa aku baru olas kalau sejelur Senin belum olas paling dan tetap kita pintu olas ketika dia berdekatan dengan hari Senin, kita mundur satu hari atau kita majukan satu hari. Yang penting kita memilih Senin. Tetapi kalau jauh jaraknya, tetap kita pilih tanggal 17 bulan Rabiul Awal. Nah, ini adalah menyatakan bahasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maulid yang dimaknakan dengan secara majaz, karena maulid secara hakikinya adalah tempat dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai bukti keimanan kita itu dikatakan sempurna ketika rasa cinta kita ini sudah betul-betul kita wujudkan dengan kita senantiasa mencintai baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pernah dalam suatu riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung menyambut apa yang telah disabdakan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu hadis yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Ketika Rasul menyampaikan itu, Sayyidina Umar langsung menjawab, wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala. Sayyidina Umar langsung menyambut apa yang telah disabdakan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi allati baina jambi. Hai Rasul, mulai hari ini engkaulah orang yang paling aku cintai, melebihi dari segala-galanya, dari segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, illa nafsi allati baina jambi, kecuali diriku sendiri yang ada di dalam kedua samping, yaitu kanan dan kiri. Nah, itu jawaban Sayyidina Umar terhadap baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu faqala lahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Sayyidina Umar langsung dijawab oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
tidaklah dikatakan beriman salah seorang dari kalian sehingga rasa cintanya terhadapku melebihi dari diri mereka sendiri. Nah, itu sabda Rasul. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi unzila 'alaikal kitab." Demi Al-Quran atau Alkitab yang telah diturunkan terhadapmu hai Rasul, al-an la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina jambi. Demi Al-Quran yang telah diturunkan terhadapmu hai Rasul, mulai sekarang engkaulah orang yang paling aku cintai melebihi dari jiwaku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar, "Al-an ya Umar, tamma imanuka." Mulai sekarang hai Umar, sempurnalah imanmu terhadapku. Jadi itu menunjukkan bahwasanya sejauh mana cinta kita terhadap Rasul, sejauh itu pula kita dikatakan memiliki iman yang sempurna. Oleh karena itu Rasul bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Nah, Rasul mencintai dinantinya berarti telah kita akan bersama Rasul di dalam surga. Itu jaminannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya syafaat Rasul itu ada pada 3 hal. Pada 3 perkara syafaat itu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketika kita dihadapkan dengan Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu ketika orang-orang mukmin itu dihadapkan di hadapan Shiratal Mustaqim, dia laksana orang yang mulai tidak ada daya, tidak ada kekuatan, karena melihat jembatan Shiratal Mustaqim itu terbentang, laksana tidak jauh beda dengan sehelai rambut. Dan akan mampu untuk kita melintasi Shiratal Mustaqim. Tetapi karena syafaat Rasul, Shiratal Mustaqim itu bisa untuk dilalui oleh orang mukmin. Ketika itu Rasul datang menjumpai dan menemui kita, "Hai fulana, kenapa engkau bersedih? Bagaimana aku tidak bersedih? Hai hamba Allah, karena Shiratal Mustaqim itu tidak akan mampu aku akan lintasi untuk menuju surga." Sehingga dengan dituntun kita oleh Rasul masuk ke dalam surga, dengan mudahnya kita melintasi Shiratal Mustaqim. Karena kita masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita pun masuk surga itu dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang kedua, ketika kita dihadapkan pada Yaumul Wazni, yaitu di timbangan, yaitu hisabul amali, ketika kita ditimbang amal kita, yang nampak adalah lebih berat timbangan yang kiri daripada timbangan yang kanan. Karena mungkin di dunia kita selalu tidak pernah melakukan amal dengan ikhlas. Kita kebanyakan melakukan amal karena ingin pamer, memperlihatkan amal kita. Ketika sholat sendirian, takbir
takbir kita tidak terurus. Ketika di hadapan orang ramai, takbir kita itu kita perbaiki dengan sebaik-baiknya. Ketika ruku di hadapan orang ramai, ruku kita itu lama rukunya. Ketika sholat sendirian, ruku kita itu asal-asalan kita lakukan. Ini namanya orang yang riya dalam melakukan amal. Dia ketika orang ramai, tetapi dia enggan ketika sendirian. Nah, ini melihat wazan amalnya lebih berat yang kiri, kita pun menangis dengan sejadi-jadinya. Lalu Rasul datang menemui kita, "Hai bulan, apa gerangan yang menyebabkanmu menangis? Bagaimana aku tidak menangis, hai hamba Allah? Karena timbangan amalku selalu yang berat yang kiri. Itu pertanda aku menjadi orang yang sengsara di akhirat." Kemudian Rasul memegang pundak kita. Tidak lama kemudian datang seekor burung dari surga, langsung menumpahkan liur yang ditumpahkan di timbangan amal yang kanan itu adalah keringat-keringat kita ketika kita lakukan di dunia, melakukan amal kebaikan. Itu yang dijatuhkan setelah dipegang pundak kita oleh Rasul. Kemudian burung itu menumpahkan liurnya ke timbangan amal yang kanan, maka menjadi beratlah timbangan amal kanan kita. Itu lantaran air liur burung yang sudah ditumpahkan pada timbangan amal yang kanan. Itu adalah menurut riwayat, air liur burung yang ditumpahkan ke timbangan amal yang kanan itu adalah buah dari keringat-keringat kita yang bercucuran ketika melakukan sholat. Keringat-keringat kita yang bercucuran ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan. Dimanapun kita orang mengajarkan ilmu, dia selalu hadir. Langkah kakinya menuju ke tempat majelis taklim itulah, kemudian dia keringat, maka itulah yang akan diserap oleh burung-burung surga itu, yang nantinya dia tumpahkan air liur itu ke timbangan amal kebaikan yang kanan. Kebaikan kita itu timbangan amal yang kanan dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ketika kita dihadapkan menunggu catatan amal kebaikan kita atau menunggu catatan amal kita pun dengan menangis terseduh-seduh karena menunggu lama sekali buku catatan amal kita itu diserahkan terhadap kita. Apakah buku catatan amal kita itu lebih banyak kebaikan yang kita lakukan, ataukah buku catatan amal kita itu lebih banyak yang buruk yang kita lakukan? Alamat kita menjadi orang yang berbahagia ketika kita menerima buku catatan amal kita melalui tangan kanan kita, sehingga di dalam berwudu kita disuruh untuk selalu jangan lupa mengucapkan doa ketika kita membasuh tangan yang kanan. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku mimman a'taitu amali biyamini, ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang diberikan buku catatan amalnya melalui tangan kananku. Wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah aku dengan hisab yang paling mudah, ya Allah. Itu doa kita ketika kita membasuh tangan yang kanan ketika berwudu. Karena
kita menerima buku catatan amal itu adalah dengan melalui tangan kanan. Itu alamat manusia yang berbahagia. Orang-orang yang menunggu buku catatan amalnya kemudian diberikan dari melalui tangan kiri atau belakang punggungnya, itu adalah alamat manusia sengsara. Itu lagi-lagi Rasul datang memberikan syafaatnya kepada kita sehingga semua umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan buku catatan amalnya melalui tangan kanan. Tidak satu pun yang tersisa kecuali dia menerima buku catatan amalnya melalui tangan kanan dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantaskah kita tidak mencintai Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu banyaknya perjuangan yang memperjuangkan kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung dengan dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar pantas sinang-sinangnya jangan kasih mundur dia, minang jajan jangan kasih ulit, minang jajan minang sambal, jangan keringat dan berjujuran. Sinolah pantas kita mau cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita bersama-sama berada di dalam surga. Tidak satu pun yang tersisa dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak satu pun yang tersisa sehingga malaikat protes terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tidak satu pun yang engkau tinggalkan hai Rasulullah dari umatku agar dia dicelupkan ke dalam neraka jahanam. Tidak satu pun yang engkau tinggalkan hai Rasul. Aku tidak pernah rela hai malaikat Malik melihat umatku yang dimasukkan ke dalam api neraka. Tidak satu pun yang aku akan tinggalkan. Oleh karena itu aku selalu bermunajat kepada Rabbku untuk selalu agar umatku orang yang paling pertama dimasukkan ke dalam surga. Dan tidak rela aku satu pun umatku dimasukkan ke dalam api neraka. Setiap dia dapat penang-penangan di nanti dapat sampai tempat dikit simpingan bersiorang yakin kelak kita akan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai. Maka apa suara keluar dari perayaan Maulid itu adalah bahasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya tetap dalam mengaji nanti yang lupa sehingga dalam mengaji nanti daripada bapak-bapak yang duean sida duean kita surga dalam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bapak-bapak yang berdiri bersama Rasul di dalam surga sehingga yang duean yang menang tidur dueannya ahon datang ke majelis taklim. Padahal dengan hadir kita pada majelis taklim itu, yang pertama setiap satu langkah kita menuju ke tempat kebaikan ini, Allah akan berikan kita ampunannya. Sesaat kita hadir ini sama halnya dengan kita mensolat jenazahkan 1000 mayit. Hadir sesaat ini sama halnya dengan kita mendapatkan pahala menjenguk 1000 orang sakit. Sama halnya dengan kita melakukan sholat 1000 rakaat sholat
sunnah, hadir sesaat pada majelis taklim. Tidakkah kita bangga ini menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita dituju oleh syafaatnya kelak pada yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga pantas dalam Al-Quran diabadikan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pantas diabadikan ayat tersebut di dalam Al-Quranul Karim, akhir dari surat At-Taubah. Itu fa'in tawallau, jika kita tidak mau, faqul hasbiyallahu la ilaha illa, maka biarlah mereka dalam urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya kita berserah diri. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan zat Allah yang memiliki arsy yang sangat agung. Nah, ini akhir dari surat At-Taubah mengingatkan kita betapa kita mulianya kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu agung dan mulianya kita, kedudukan kita kelak pada yaumul qiyamah. Kenapa kita tidak mau untuk kita mewujudkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pada jamaah yang senang yang hormati, jadi sekedar ini sebutnya kader pada terus senangnya karena bisa ini. Nah, jadi mana bisa itu bahasanya tentang makna-makna cinta kita kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam kitab As-Sifat bi Huquqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana sisi dan insyaallah lalu dan lanjutan mungkin bulan Maulid depan ini. Mudah-mudahan masih ketika umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dihimpun dalam kebaikan, orang-orang yang gemar dalam melakukan kebaikan, sehingga dengan kebaikan yang kita lakukan ini akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan akhiri dengan kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang tidak pernah bertemu, tidak pernah mendengarkan langsung apa yang telah disampaikan oleh Rasul, tetapi kita selalu mengimani ajaran serta petunjuknya. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallallahu wa ta'ala ala sayyidina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma ja'alna mutaba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa 'fi'lan wa 'amalan zahiran wa batinan. Allahumma ja'alna mutaba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa 'amalan zahiran wa batinan. Allahumma ja'alna mutaba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa 'amalan zahiran wa batinan, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
بفضلك يا ستار يا جبار يا قهار ودخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Dan Amin amin ya rabbal alamin. Hadallahu wa yahdi ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.